Oke, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, teman-teman, selamat bergabung lagi dengan channel Eka Farel. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan soal ya untuk kelas 6, matematika kelas 6 dengan materi bangun ruang. Bangun ruangnya tabung ya. Jadi kita langsung aja menyelesaikan, ada 5 soal nanti ya. Kita lihat soal yang pertama. Perhatikan gambar tabung berikut ini. Oke, di sini ada gambarnya ya. Termasuk ukurannya. Nanti kita lihat ya, itu ukuran apa. Pertanyaannya, tentukanlah volume dan luas permukaannya. Oke, jadi yang ditanya itu hitung volumenya juga hitung luas permukaannya ya. Oke, kita jawab ya. Nah, biasakan kalau menyelesaikan soal esai gitu ya, atau isian untuk matematika, biasakan kita tulis dulu nih, apa sih yang diketahui dari soal ini gitu ya. Berarti kalau di sini dari gambar dong ya, lihatnya. Oke, di sini ada gambar sebuah tabung, lalu di sini ada ukuran 15 cm dan juga 35 cm. Nah, kita tulis di sini, yang 15 cm ini apa sih? Jari-jari alas ya, jari-jari alasnya atau jari-jari tabung. Jari-jari itu kan simbolnya apa? R ya, R. Berarti R-nya 15 cm. Lalu yang 35 cm ini apa? Ini tinggi ya. Tinggi tabung 35 cm. Ingat, karena di sini alas dan tutup tabung itu berbentuk lingkaran, berarti berhubungan dengan luas lingkaran, berarti kita harus tahu pi ya. Di soalnya di sini tidak dijelaskan ya pi-nya harus berapa, berarti kita tentukan sendiri. Nah, kalau pada materi lingkaran, menentukan nilai pi ini kan tergantung dari panjang jari-jari atau diameternya ya. Kalau kelipatan 7 kita ambil 22/7 gitu kan. Kalau bukan kelipatan 7 ya, kita ambil 3,14. Nah, kalau pada tabung yang kalian lihat tidak hanya jari-jari ya. Jadi meskipun di sini jari-jarinya kan 15 cm, berarti bukan kelipatan 7 ya. Tidak habis dibagi 7. Tapi kita tetap boleh menggunakan 22/7. Maksudnya kita bisa menggunakan 22/7 gitu ya. Asalkan tingginya kelipatan 7. Berarti kita gunakan 22/7 gitu ya. Sebenarnya penggunaan pi ini bebas ya, gimana kita mau 22/7 mau 3,14 tanpa melihat ini juga bebas. Tapi untuk memudahkan perhitungan, sebaiknya kita tentukan pi itu tadi ya, lihat jari-jari dan juga tinggi kalau pada tabung ya. Karena tingginya di sini kelipatan 7 nih 35, berarti kita gunakan 22/7. Oke, itu yang diketahuinya. Tadi yang ditanyakan apa? Volume dan luas permukaan. Kita jadikan 2 pertanyaan aja ya. Yang A katanya volumenya berapa, yang B nya luas permukaan itu simbolnya LP gini biasanya ya, luas permukaannya berapa. Oke, kita selesaikan satu persatu ya penyelesaiannya. Oke, yang A volume. Biasakan meskipun sudah hafal, untuk menyelesaikan soal yang esai seperti ini biar lebih lengkap lagi, kalian tuliskan dulu rumusnya ya. Rumus volume tabung itu apa sih? Nah, rumus dasarnya itu kan luas alas kali tinggi gitu kan ya, luas alas kali tinggi. Kalau kita uraikan, luas alas itu kan, alas tabung ini kan ini lingkaran ya. Luas lingkaran kan kalian udah tahu di materi sebelumnya, yaitu pi kali r gitu kan, lalu kali tinggi gitu ya. Nah, yang pi kali r ini luas alas dikali tinggi gitu ya, luas alas kali tinggi. Tapi kalian cukup kalau mau dihafal yang ini aja ya, yang penting kalian tahu dari mana asalnya. Ini rumus volume dari tabung, pi kali r kali t ya. R kali r nya kadang-kadang ditulis sebagai r pangkat 2 boleh ya, tapi kalau saya lebih menyarankan ditulis seperti ini karena nanti dalam perhitungannya lebih mudah ya. Oke, setelah itu tinggal kita masukin aja angka-angkanya ya, dari yang diketahui tadi yang udah ditulis tadi. Pi, nah pi nya kan 22/7 kali r nya itu 15 ya, kali 15 lagi kali t tingginya 35. Nah, sekarang kita lihat di sini kan jari-jarinya
15 ya, tidak habis dibagi 7. Tapi boleh kita bagi 7-nya ini 35 ya. Jadi yang dibagi dengan 7-nya ini 35 yang tinggi tadi ya. Makanya meskipun jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita tetap ambil 22/7 karena tingginya kelipatan 7 ya. Jadi 35 dibagi 7 itu berapa? 5 ya. Berarti 5. Berarti ini tinggal 1 ya. Berarti yang tersisa tinggal 22 kali 15 kali 15 kali 5 ya. Dan itu hasilnya 24.750 cm. Ingat kalau volume pangkat 3 atau kubik ya. Nanti kalian hitung sendiri ya. Oke. Itu jawaban yang A, volume. Oke, udah ya. Sekarang yang B. Apa tadi? Luas permukaan. Sama ya. Kalian tuliskan dulu rumusnya. Nah, luas permukaan itu kan rumus dasarnya 2 kali luas alas ditambah luas selimut ya. Ini alas, luas selimut ini ya, bagian antara alas dan tutup ini kan selimut. Tapi yang kalian hafalkan rumus yang sudah jadinya saja ya. Ini kalau kita uraikan dan kita sederhanakan, diperoleh luas permukaan dari tabung yaitu 2 PR dalam kurung R tambah T. Nah, ini kalian hafalkan. Ini 2 PR ini maksudnya 2 kali Pi kali R ya. Dikali lagi dalam kurung R tambah T. Jadi sebelum dikali dengan yang ini, jumlahkan dulu R dan T ya. Oke, kita tinggal uraikan nih, atau tinggal ganti dengan angka-angka ya. 2 kali, nah Pi 22/7 ya, 22/7 kali R, jari-jarinya 15, dikali lagi dalam kurung R tambah T, berarti 15 tambah tingginya tadi 35 ya. Oke, luas permukaan sama dengan, nah kalian di sini lihat nih, di sini kan ada 22/7 Pi-nya ya. Kalau 2 udah pasti nggak bisa dibagi 7 ya. 15 kan nggak bisa dibagi 7 ya. Berarti 7 ini kita bagi dengan, nah dengan ini 15 tambah 35 itu berapa? 50, nggak bisa juga ya. Nah, jadi di sini kalian harus terampil juga ya. Ini kalau kita lanjutkan bisa aja kita lanjutkan dengan nilai Pi 22/7. Tapi karena tidak ada bilangan yang habis dibagi 7, coba kita biar lebih jelas lagi nih. 2 kali 22/7 kali 15 kali, ini jumlahkan dulu dalam kurung kan harus diselesaikan pertama ya. 15 sama 35 itu 50. 2, 15 ataupun 50, ketiga-tiganya bukan kelipatan 7 ya. Jadi kalau nanti kalian selesaikan dengan Pi-nya 22/7, nanti perhitungannya agak sulit menurut saya ya. Karena berarti hasilnya tidak pas ya, tidak bulat. Jadi ada bilangan desimalnya, ada koma-komanya gitu ya. Nah, jadi kita ganti aja nih nilai Pi-nya dengan 3,14. Nggak apa-apa ya. Tadi mencari volume Pi-nya 22/7, tapi ketika mencari luas permukaan itu 3,14, nggak apa-apa. Tidak harus sama ya. Oke, berarti ini kita ganti ya, nggak apa-apa ya. 2 kali 3,14 kali 15 kali 50. Berarti nah 2 kali 3,14 itu 6,28 ya. 6,28 dikali 15 itu 94,2 dikali 50. Nah, di sini ada cara yang cepat teman-teman untuk menyelesaikan soal ini. Maksud saya jadi lebih simpel gitu ya perhitungannya. Jadi gini, ini kan 94,2. Ini kan berarti satu angka di belakang koma ya kan, artinya persepuluhan. Lalu bilangan yang akan dikalikan dengan bilangan ini itu kan puluhan nih, ada nolnya nih 1. Nah, jadi bisa kita siasati nih. Yang 94,2 ini kita hilangkan komanya, jadi 942 ya. Satu angka di belakang koma hilang, artinya persepuluhannya hilang, berarti yang ini harus ngalah, hilang juga nolnya. Nah gitu ya. Jadi kalau di sini misalkan 500, berarti kita bisa menghilangkan 2 angka di belakang koma gitu ya. Nah jadi sekarang bukan lagi bilangan desimal, sudah nggak ada komanya ya, jadi nggak bingung gitu ya, dikali 5 ya, karena nolnya kan udah dicoret. Oke, ini hasilnya jadi 4.710 ya cm.
Kalau luas permukaan pangkat 2 ya, luas atau kuadrat. Oke. Jadi hasilnya ini 4710. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 1 ya. Semoga bisa kalian pahami ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2.